Menurut saya backstreet itu awal mula manipulasi sama seperti perselingkuhan sih kalau dalam pernikahan. This is my fiance. Waduh. Sebenarnya ada satu lagi sih. Kamu harus minta izin sama orang tua. Ya biasanya gitu ada yang anak SMA Iya. backstreet kayak gitu. Pernah ya? Ya mau menikmati apa ya, nafsu sesaat dan sebagainya. Itu udah pasti salah tuh. Nah, saya punya cerita yang menarik nih. Saya kenal, ini saya anggap kayak cici saya sendiri lah. Nah, cici ini nih udah single lama banget. Bahkan selama saya udah nikah, dia tuh belum punya pasangan. Dia penari tamborin juga. Terus satu kali ada yang menarik, mohon maaf ya Ci kalau denger ini ya, tapi Cici ini benar-benar menginspirasi hidup saya. Terus satu kali dia akhirnya punya pasangan, dan dia udah serius karena usia juga udah serius mau nikah. Calonnya juga udah serius mau nikah. Udah nikah, terus habis gitu naik motor nih. Tuh cowok bilang, lo kalau naik motor pegang kek, badan gue peluk kayak gitulah gitu ya. Dia bilang, nggak apa-apa kok gue pegangan yang belakang. Kenapa sih nggak pegang gue gitu kan? Kan lebih aman pegang belakang. Benar juga sih, kayak kita naik Gojek masa pelukan gitu kan mas. Jadi terus habis itu udah lah, dia masih berkali-kali ternyata itu jadi sumber konflik gara-gara nggak dipeluk aja dari belakang sama nih Cici. Alasannya sederhana, setiap orang pacaran kata cowoknya gitu kan pasti pelukan. Kok gue gak dipeluk gitu? Ya nggak apa-apa kali, nanti kamu juga mau peluk saya silahkan kalau udah nikah. Terus habis itu mulai muncul lagi. Terus ada waktunya dia dating, nonton dan sebagainya. Terus pas lagi jalan-jalan dia bilang, boleh dong cium saya gitu. Dia bilang, ngapain cium? Nggak perlu cium lah, nanti aja kamu cium saya sepuasnya kalau sudah nikah. Dia bilang dia kagak mau. Semua orang nih kalau pacaran pasti ciuman. Masa gue kagak boleh sih dicium sama pacar gue sendiri? Nah, kalau udah alasannya seperti itu, berarti kalau sebelah pihak lebih meminta lebih kepada kepuasan pribadi, nah itu udah mulai egois kan. Nah udah deh, itu udah pasti nggak bener. Dia berarti sudah coba mau main hati. Apalagi kalau kita nggak usah ngomongin orang yang ini ya. Saya pernah ada kasus, ini ada satu orang pacaran sama 5 cewek. Gimana ngaturnya jago banget dia. Ada satu kali, satu hari dia pacaran 3 kali, pagi, siang, dan malam. Itu orang bener-bener deh. Nah, udah itu udah pasti playboy punya lah, play semua lah. Dan sayangnya ya wanita, kamu harus cek and recheck, cari tahu. Sekarang kan ada sosial media, kamu bisa cek ya kemana aja dan sebagainya. Tapi ya terlepas dari cemburu atau kagak, ya ngecek boleh. Tapi begitu faktanya jelas, nah ketangkep basah baru. Tapi jangan sampai nunggu ketangkep basah. Sebelum jadian, sebelum memutuskan yes dengan orang ini, tanya siap nggak nikah. Kalau nggak siap nikah, udah. Berarti perlu banget kayak sebelum memutuskan buat pacaran, perlu diomongin juga kayak itu ya, nilai yang dipunya, value-value kayak tadi contohnya kayak batasan fisik yang dia mau dan nggak mau, boleh dan nggak boleh kayak gitu ya. Yeah. Supaya bisa tahu Yeah. juga anak ini apakah benar-benar main-main atau serius. Dan harus pastiin kalau dia itu punya tujuan yang sama kayak kita, supaya sejalan. Benar banget. Ya. Setuju. Nah, untuk itu pas banget nih. Kebetulan kamu bahas itu, perlunya seorang mentor atau ya kakak pembina lah ya dalam hubungan kamu. Contohnya kamu dalam satu komsel nih. Dan kamu kan nggak bisa tahu dia maunya apa, dia sukanya apa, kekuatan dan kelemahannya. Justru itu kamu tanya sama pembina kamu atau mentor kamu. Nah nanti dia yang menjadi jembatan, dia yang nanya ke calon. Contoh ya, waktu saya sama istri saya ini, Irma, saya dipertemukan di tengah-tengahnya ada 3 pasangan. Nah, jadi ada 3 pasangan suami istri di tengah-tengah kita. Kalau ada apa-apa, akhirnya satu pasangan inilah yang menghubungi kita selalu. Contohnya nih, saya nanya, Irma gimana ya? Apakah dia punya kualitas seperti ini? Saya perlu rekomendasi juga gitu. Ya udah paling pemimpin bilang, oke kamu doain aja, kita juga doain sama-sama.
Ya udah, nanti kita akan info ke kamu. Nah, pemimpin saya ini akhirnya ketemu sama Irma. Irma, kamu lagi cari pria berkualitas seperti apa? Waduh, belum kepikiran gini. Enggak, kalau seandainya ada nanti kayak gimana. Nah, padahal kan kita belum tahu. Yang suka kan saya. Gitu. Ini contoh ya, saya suka nih. Irma belum tahu suka sama saya atau kagak. Jadi pemimpin itu ngecek. Dia single atau kagak. Dia punya kualitas yang saya idam-idamkan atau kagak. Ya makelar gitu. Tapi makelarnya dengan hal yang baik lah. Middleman gitu. Nah, lalu begitu dia cari, dia ditanya sama pemimpin, kan pasti open cerita. Oh, dia punya kualitas yang kayak gini. Nah, nyambung gak nih? Panggil lagi, Cep, sini Cep. Nah, nih dia punya kualitas seperti ini, dia begini-gini. Dan dia single loh. Nah, kalau udah, dan pemimpin kan pasti kita doain ya, apakah ini memang dari Tuhan, dan sebaiknya kamu juga doain, puasain. Bahwa dia terus dalam doa. Terus, ya udah nanti kita jalan aja bareng-bareng, jadi satu komsel bareng-bareng, lihat gimana ada muncul ketertarikan atau kagak. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita perlu penengah. Harus cari mentor yang benar-benar bisa dipercaya aku, soalnya kan nggak semua orang bisa terima cerita kita tapi nggak menjaga. Maksudnya takutnya mereka juga nggak bisa jaga cerita kita. Harus, iya. Harus, dan mungkin untuk saat ini mentornya kalau dia udah menikah jauh lebih bagus. Tapi kalaupun dia belum menikah nggak apa-apa, asalkan kita lihat kualitas kedewasaan rohani dia ya. Nah, that's why di generasi kita nih, di zaman kita, terutama di zaman kamu nih, di mana anak muda lebih banyak lagi, banyak nilai-nilai seperti ini yang udah pudar, yang nggak ada lagi. Justru kamulah yang harus jadi pembina-pembinanya. Kamu harus jadi mentor buat anak-anak didik kamu nih yang SD. Mulai dari sekarang, dari SD, SMP, kamu bina cara yang benar seperti apa. Kalau kamu tertarik, hubungin saya ya, gitu. Kamu jadi sales, jadi makelar, jadi kayak biro jodoh gitu kan. Di gereja terbuka. Supaya apa ya, kita akhirnya melahirkan generasi yang berkualitas juga gitu. Dia sama yang ini mantep, jadi dia sama ini mantep gitu. Kayak mainan apa gitu ya, Dis ya? Kayak yang di Puzzle. TV itu. Yang mana? Puzzle ini warnanya Oh, sama ini. dijodoh-jodohin gitu Iya, aja. iya. Iya, Lego. Kita juga bisa buat acara TV itu berarti sih. Beda lagi Iya, dong. iya. Banget. Iya. Ada omongan ini kok, jodoh itu di tangan Tuhan. Bagaimana kalau Ya. misalnya waktu masih pacaran, gimana menanggapi itu, statement itu, jodoh itu di tangan Tuhan? Kalau teman-teman denger segmen yang sebelumnya, lebih tepatnya sih bukan jodoh di tangan Tuhan. Pernikahan inisiatif dari Tuhan. Wah, gitu. Termasuk ya pasangan kita, berarti inisiatifnya dari Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui tulang rusuk kita siapa. Tapi ini yang menariknya, bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk memilih pilihan kita. Tapi resiko ditanggung sendiri, istilah gitu. Contoh, maaf nih saya harus ngomong seperti ini. Kita harus cari pasangan yang satu agama, misalnya gitu. Ya kan? Oh, itu udah paling ideal. Menurut saya belum tentu ideal. Kalau Tuhan inisiatifnya kan bisa belum tentu harus seagama. Tapi saya lebih confirm kalau saya keyakinan. Tidak harus dia Kristen, tidak harus dia Katolik, terus harus jadian. Tapi dia harus punya keyakinan yang sama. Artinya apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kedua belah pihak. Jadi kalau dia misalnya agamanya Katolik, yang ini Kristen, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhannya dia. Jadi, itu udah hal yang mantap gitu, wajib lah. Nah, pertanyaan berikutnya, Kak Cep, kalau misalnya pasangan saya non-Kristen, dia misalnya Muslim, Buddha, atau Hindu, ataupun ateis dan agama yang lain. Nah, gimana caranya kamu yang percaya kepada Tuhan membawa dia punya keyakinan yang sama? Itulah masanya kamu masa pacaran, dating, atau tunangan. Karena bahkan peraturan hukum pemerintah pun memutuskan untuk kamu harus satu keyakinan, satu agama, maaf. Kalau pemerintah, ukurannya adalah satu agama. Jadi, di pernikahan kamu itu kamu tentukan mau di Katolik atau di gereja ataupun di wihara ataupun di masjid. Nah, kamu yang tentukan. Nanti dari pihak
apa sih dari dirjen gitu kan, urus deh surat-suratnya secara negara bahwa kamu resmi sudah menikah dengan adat ini, dengan agama ini. Setelah pernikahan kamu mau bebas kemana aja, pemerintah nggak ngurusin. Tapi kalau kamu nggak sekeyakinan setelah menikah, nggak sekeyakinan nih, ya udah deh, masalah akan muncul banyak banget. Jadi pemerintah hanya menjadikan itu formalitas bahwa kamu harus seagama pas menikah. That's why buat teman-teman yang cowoknya misalnya Kristen, ceweknya Muslim, tinggal pilih deh siapa ikut siapa. Yang ceweknya ikut Kristen atau yang cowoknya ikut Muslim, dinikahin sama-sama. Adatnya apa, mau Islam atau Kristen. Nah setelah itu setelah kamu menikah, pemerintah bebasin mau tetap Muslim mau Kristen, yang masa bodoh, pemerintah nggak di sana. Tapi buat saya kehidupan setelah pernikahan adalah penting. Kalau kamu masih pas pernikahan jalanin hidupnya masing-masing nih, itu udah salah paham di awal. Dating kamu berarti di awalnya udah salah. Kamu harus punya satu keyakinan yang sama. Nah kalau misalnya dari kita kan, kalau teman-teman Edgers kan anggapannya kita ngomongin yang Kristen ya Bu. Kristen misalnya menjalin hubungan dengan yang Katolik, itu bisa dibilang seiman atau enggak? Itu hanya beda pelajaran sih menurut saya ya. Walaupun ada doktrin-doktrin yang sangat jauh berbeda. Nah, mohon maaf nih buat teman-teman mungkin yang mendengar ini dari agama Katolik dan sebagainya, karena kita Kristen, kita mempercayai bahwa beberapa hal dari doktrin kita ini seperti ini. Nah, bukan pasti kalau teman-teman yang Katolik akan melihat bahwa Kristen juga ada kurangnya, ya tidak ada agama yang sempurna. Tapi di antara kita berdua kita harus pahami bahwa antara Katolik dan Kristen kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat. Nah, kita harus yakinin itu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita pribadi. Dan kita percaya Tritunggal dan sebagainya. Itu adalah hal yang basic lah, keimanan kita. So, jadi yang Katolik Kristen nikah ya nggak ada masalah. Pastikan nanti jangan sampai berantem aja gara-gara ngomongin agama. Yang penting ya itu ya tadi ya Bu ya, saya diomongin dulu apakah sekeyakinan atau enggak. Keyakinan ya. Jadi seiman bukan agama. Contohnya lagi nanti betul harus seiman bukan seagama. Iya, jadi harus satu keyakinan kepada Tuhan Yesus. Contohnya kayak gini, nanti begitu kamu udah nikah, kamu mau ke gereja mana? Gereja Katolik atau gereja Kristen? Ayo putusin. Contoh kalau seandainya saya pisah aja masing-masing. Udah dinikahin masa gerejanya pisah-pisah? Nah disinilah masalah akan muncul lagi. So sebelum nikah putusin. Kamu nanti kalau udah menikah mau ke gereja mana? Ikutlah ke sana. Gitu. Jangan pisah-pisah, masa sebagai pasangan gerejanya pisah-pisah. Nah, lalu kalau nanti pikiran jangka panjangnya, tak punya anaknya gereja di mana? Iya, muncul lagi masalah berikutnya. Masa 2 kali sekolah minggu, satu di Katolik, satu di Kristen, gitu kan? Nah, dipikirkan sampai sejauh itu. Atau selama kamu dalam masa dating, itu juga jadi keputusan. Oke, yang Katolik, misalnya kamu nih Katolik, saya akan memutuskan untuk submit supaya ikut yang Kristen. Ya mungkin dia akan mengabaikan gaya nyanyi yang tepuk tangan, ya beradaptasi. Atau nanti yang Kristen ikut ibadah yang Katolik, dengan kusuk, terus harus melakukan perjamuan cara yang beda setiap hari, setiap minggu, ya budaya yang berbeda, aturan yang berbeda. Nah akhirnya disepakati mana yang harus kamu ikuti. Berarti kan tentang sepadan atau tidak sepadan kan ku. Nah, kalau misalnya diomongin Betul. tentang sepadan atau tidak sepadan, pasangan yang sepadan di Alkitab itu sepadan dalam arti yang kayak apa? Apakah sebatas cuma kamu Kristen, Sama-sama kamu Kristen, enggak, gitu ya. atau Sama pelayanan, lain? sama-sama pelayanan. Ya. Wah, kalau kamu ikutin berdasarkan Alkitab ya, kamu harus
Kalau Alkitab tuh lebih ekstrim justru. Misalnya gini, kamu tuh harus benar-benar, mungkin kalau zaman dulu satu suku, artinya apa? Boleh nggak suku lain? Contohnya kamu dari suku Bani Lewi gitu kan, pelayan Tuhan kan Bani Lewi nih, suku Lewi. Ya udah harus menikah aja dari suku-suku itu aja, supaya garis keturunannya ada. Suku Yehuda sama suku Yehuda. Nah, masuk kemari ke dunia modern, istilahnya adalah kamu kalau menikah ya harus seagama, sekeyakinan, ya keyakinannya beda dan saya masa bodoh yang penting seagama. Nah, kurang lebih dulu itu hukum Taurat. Kamu sukunya apa? Tionghoa, Chinese. Ya udah harus Chinese. Jangan Chinese sama Batak. Apalagi Batak sama Jawa. Jawa sama yang Kalimantan. Udah jangan deh, jangan campur-campur. Nah, itu dulu kesukuan. Tapi zaman sekarang pasangan yang sepadan itu nggak dinilai dari suku, tidak dinilai dari agama, tidak dinilai dari sara ya, suku, agama, ras, dan anatomi. Anatomi. Ya, maksudnya gini, aduh dia gemuk banget, aduh dia kurus banget, aduh dia tinggi banget, yang ini kurus pendek banget, aduh yang ini lebih tua, aduh yang cewek lebih tua, aduh yang cowoknya muda banget, atau aduh yang cewek lebih kaya, yang cowok nggak terlalu kaya. Nggak ada batasan seperti itu, nggak ada ukuran sepadan seperti itu. Yang penting batasan sepadan adalah kamu harus punya keyakinan yang sama. Dan dua-duanya mau berusaha. Jangan mentang-mentang istrinya karirnya lebih tinggi, yang cowok cuek-cuek aja gitu. Nah, berarti dia nggak ada upaya. Nah, menurut firman Tuhan, kamu harus cari yang seiman, seimbang. Kamu harus satu pikiran, yaitu pikiran Kristus. Nah, dua-duanya ini harus punya pikiran Kristus. Nah, itu yang keren tuh. Oke, berarti kriterianya Gitu. karena di Alkitab lebih bahas banyak tentang suku, kalau dihubungin sama sekarang kan kurang relevan ya, berarti sebenarnya patokannya kalau mau gampang ya itu tadi ya, keyakinan yang sama Harus punya pikiran iman Kristus dan pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus paling penting. DNA-nya harus itu. Jadi kalau walaupun kamu kulit hitam, kulitnya kuning, kulitnya putih, menikah, beda suku, sama aja. Karena kita sama di mata Tuhan. Kalau bicara tadi kan kita harus punya pikiran seperti pikiran Kristus toh dalam pasangan kita atau kitanya sendiri. Biasanya ini kalau kita bicara tentang pikiran Kristus lebih ke arah yang ke seiman toh. Sama-sama Kristen Ya, misalnya. betul. Tapi kadang meskipun pasangan sama-sama Kristen, seiman, tapi kenyataannya nggak seamin. Bisa tuh kok kayak gitu. Nah, Iya, banget. itu kayak gitu gimana lanjutinnya? Apa bisa dilanjutin atau Pertimbangan apa yang harus diambil? ya Waduh, memang sih seiman kan harus. Yang seamin ini nih yang bisa jadi salah satu kendala ataupun awal-awal konflik sih. Misalnya kayak gini, seorang suami punya pendapat, terus istrinya nggak sependapat. Oh, maaf, misalnya gini, tunangannya lah sebelum nikah gitu ya. Contoh, aduh saya nanti mau nikah pakai bajunya, jasnya warna biru. Ya ilah di Indonesia pakai biru, pakainya harus putih lah gitu, atau hitam. Nggak kan mau tampil beda biar keren. Nah itu kagak seamin tuh. Nah itu juga bagaimana caranya kita menerima pendapat satu dengan yang lain dan bisa menyampaikan dengan baik. Nah ini base-nya dari bagaimana supaya seamin, komunikasinya harus lancar, komunikasinya harus baik. Nah ini people skill lah istilahnya ya, sesuatu cara people skill satu dengan yang lainnya harus dewasa. Kalau pendapat kita nggak diterima jangan marah. Kalau pendapat kita diterima ya harus bersyukur gitu. Dan juga jangan cuman punya kehendak pribadi aja, tapi pikirkan juga kehendak ataupun pilihan dari pasangan kita. Kurang lebih sih begitu. Nah jadi misalnya contoh saya biru jasnya, menurut kamu gimana? Supaya dia seamin dengan kita harus pakai seperti itu. Tanya juga pendapatnya, jangan pokoknya saya maunya biru. Nah kalau kayak gitu udah nggak seamin tuh. Dia harus
mungkin harus perlu ada gaya diplomatis lah ya. Sayang, menurut kamu kalau warna biru gimana ya? Gitu. Atau warna apa yang paling cocok ya menurut kamu ya? Nah, itu baru bisa seamin. Karena pasangan kamu akan merasa dihargai. Contoh lagi buat wanita nih. Waduh, udah tahu lagi ngumpulin duit, yang cowoknya lagi ngumpulin duit, ceweknya juga ngumpulin duit nih buat pernikahan, buat resepsi. Tiba-tiba nih cewek habis gajian pulang. Halo sayang, nih lihat bagus nggak bajunya? Udah kagak seamin tuh. Ya, nyari ribut itu namanya. Terus apalagi mikirin, aduh handphone aku udah jadul nih, kayaknya perlu ganti nih, perlu pakai S25 Ultra gitu kan, dan macam-macam. Esensinya nggak ada. Itu yang menyebabkan nggak seamin. Jadi mendingan pakai alat, gadget, dan sebagainya yang esensial. Yang penting bisa dipakai untuk basic, nggak perlu yang canggih-canggih. Kecuali kalau kamu populer, memang untuk tujuannya produktif. Gitu sih. Berarti konsep seamin itu sebenarnya lebih ke bukan pakai prinsip yang pokoknya aku dan aku. Ya. tapi lebih ke kita. Menurutmu gimana? Karena kita kan sudah jadi hampir jadi satu. hampir jadi satu. Jadi Hmm. menghilangkan egois dalam diri setiap kita. Benar. Iya, cuy. Betul. Oke. Next. Ini balik yang tadi tentang kayak apa Backstreet Backstreet. tadi sempat singgung sedikit. Banyak tuh biasanya SMP sih biasanya. SMP, SMA itu kan SMA. masih si cilik pacaran gitu kan. Backstreet nggak boleh. Sebenarnya kalau maksudnya apakah di hadapan Tuhan pacaran yang backstreet itu diizinkan atau enggak? Dan seberapa penting orang tua tahu bahwa anaknya pacaran? Saya sekarang sebagai orang tua ya statusnya. Saya sih jadi deg-degan loh kalau misalnya anak saya backstreet dan nanti ngapain, nanti gimana gitu. Jadi khawatir sih. Jadi nggak heran kalau zaman dulu orang tua khawatir sama anaknya kalau backstreet dan sebagainya. Udah pasti sih hubungan backstreet. Menurut saya sih itu model kayak orang pengecut ya, di belakang-belakang gitu, nggak diinfoin. Ya mendingan langsung terang-terangan aja di depan gitu kan. Toh kita juga nanti jalan seperti itu. Nah apa yang saya lakukan waktu awal jadian, saya nembak Irma jadi istri. Kamu mau nggak jadi istri saya? Nah itu yang saya tanya. Kamu jadi pasangan hidup saya. Hah? Dia kaget. Saya juga, kok responnya begitu, kaget juga. Akhirnya dia bilang yes. Wah berarti yes. Dan dia cerita kenapa dia yakin saya adalah pasangannya. Dan saya cerita juga kenapa saya yakin dia adalah pasangan saya. And then, yang kita langsung planning adalah, oke, setelah ini kita ketemu sama pemimpin kamu dulu. Pemimpin saya juga. Yuk kita ketemu, deklarasikan bahwa kita ini jadian. Kemerdekaan ya kok. Iya dong. Kita perlu perlindungan, kita perlu proteksi dari pemimpin bahwa kita ini sah. Nah, kita perlu penjaga-penjaga. Lalu berikutnya setelah udah itu, karena istri adalah tinggalnya di Sukabumi, saya ketemu sama orang tua saya. Habis ini kita ketemu orang tua dulu. Langsung saya kenalin. Pak, mau kenalin ini Irma, pasangan Yosef. Hah? Pasangan? Apa maksudnya gitu kan? Emang apa? Jadi pacaran juga belum gitu kan, dia bilang. Enggak, udah langsung. Ini calon istri. Langsung kaget. Kan ini yang waktu itu dibawa. Iya pernah dibawa, cuman ya kan masih teman. Sekarang udah beda gitu. From best friend jadi fiancé, jadi wife gitu kan beda banget. Nah harus dideklarasikan. Gak lama kemudian dalam minggu yang sama putusin, bikin rencana, kita pergi berdua ketemu orang tuanya Irma di Sukabumi. Dia gantian, Mi kenalin, Ocer, ini calon Irma gitu. Wah, saya juga seneng, bangga jadi calon. Langsung, Om, Tante, kenalin saya gini. Nah, silakan deh tuh saya diinterview habis-habisan. Intinya adalah teman-teman, ketika kamu menjalin hubungan yang serius, harus dideklarasikan di depan orang-orang yang bisa dipercaya. Tujuannya untuk apa? Mereka adalah penjaga hidup kamu, pemimpin kamu itu penjaga nyawa kamu, termasuk orang tua. Jadi kalau backstreet, apa sih yang mau kamu sembunyiin? Jangan-jangan kamu ada lagi yang lain. Jangan-jangan kamu nggak siap untuk melakukan apa aja. Lah baru pacaran aja nggak siap, apalagi menuju ke sesuatu yang serius. Ya secara logiknya sih gitu. Begitu jadian, deklarasikan.
Berarti backstreet tuh bisa masuk kategori pacaran yang main-main ya, Bu? Iya nggak sih? Ya bisa dibilang gitulah ya. Soalnya nggak ada yang tahu. Atau kamu dimanipulasi, hati-hati. Kalau misalnya satu ngajakin backstreet nggak berani, ya berarti hati-hati kamu lagi sedang dimanipulasi. Tingkatannya bukan main-main lagi, ini udah manipulasi. Sebelah pihak ingin meraup keuntungan. Jadi kalau punya pasangan nih diajak jadian, jangan mau ya guys kalau diajak backstreet. Ya, lebih baik ketika tahu kamu udah srek sama orang itu, ya langsung aja bilang sama orang tua. Karena Ya. orang tua juga kan yang lebih kenal kamu dari kecil, yang menjaga kamu. Masa nggak dikasih tahu gitu? Iya, dan pasti lebih banyak untungnya juga kalau misalnya orang tua tahu. Kalau ada apa-apa, yang tanggung Iya. jawab juga orang tua selama belum Betul. nikah ya anggapannya. Iya. Kamu boleh sebutin deh di sekeliling kamu ini, coba cek orang yang backstreet berapa banyak yang berhasil dalam hidupnya, dalam menjaga hubungan yang sama. Contohnya, wah dia sama dia nih backstreet nih, akhirnya sekarang serius jadi dan akhirnya menikah. Ya paling segelintir doang sih. Dan saya nggak yakin kalau dia masih setia dengan pasangan yang sama yang waktu zaman backstreet. Gitu. Menurut saya backstreet itu awal mula manipulasi sama seperti perselingkuhan sih kalau dalam pernikahan. Bener. Gitu. Jadi Masuk akal. awal-awal benih-benih perselingkuhan dimulai dari backstreet. Iya sih. Lirik-lirikan, dia udah punya suami, dia punya istri, lirik-lirikan, saling tertarik, kayak gitu. Nah, cuman beda kan itu kalau di pernikahan. Tapi kalau pacaran ya kayak gitu, backstreet. Walaupun dia kosong, saya kosong. Ya kenapa sih harus lirik-lirik? Ngomong aja langsung. Hati-hati. Backstreet benih awal dari perselingkuhan. Waspadalah. Ada pertanyaan lagi kok. Nah biasanya kan orang backstreet ada alasannya nih, karena aku seneng sama orang ini tapi orang tua nggak setuju misalnya, akhirnya memutuskan buat backstreet. Orang tua nggak tahu, kita ngomong ke orang tua nggak kok, udah nggak sama dia misalnya gitu. Betul. Ya benar, mungkin dia bilang ya alasan saya backstreet kan karena orang tua nggak setuju. Ya berarti kamu taat aja sama orang tua. Sabar aja. Mungkin kamu nggak backstreet, maksudnya gini, mungkin kamu tetap bangun hubungan, tapi artinya itu bukan backstreet, kamu harus ketemu orang tuanya dia, ya salah satu pihak gitu kan, untuk mendamaikan. Ataupun kamu perlu ada pemimpin di tengah-tengah itu tadi, yang penjaga-penjaga itu, bahwa kamu ini nggak backstreet, gitu. Orang tua nggak setuju, saya pengen ketemu. Kalaupun nggak setuju tetap harus ketemu. Pak, Ma, dia adalah calon saya, gitu. Wah saya nggak setuju gini-gini, ya udah oke. Orang tua mungkin perlu waktu, karena orang tua masih melihat dari sisi yang lain-lainnya atau dia belum kenal. Puji Tuhan sih kita kedua belah pihak orang tua nih nggak terlalu masalah. Dalam arti mereka menghargai keputusan anak-anaknya. Nah kalau buat ada yang kamu nih yang bergantung penuh sama keputusan orang tua, bahkan sampai kamu kuliah aja ditentuin sama orang tua, kamu karirnya apa ditentuin sama orang tua, termasuk pernikahan kamu nikah dengan siapa ditentuin sama orang tua, ya itu case yang berbeda. Kita perlu berdoa lebih banyak. Kamu perlu meyakinkan, kamu perlu upaya lebih bagaimana meyakinkan orang tua. Tapi yang pasti jangan, kalau tetap jalin hubungan oke, tapi harus ada naungan yang lainnya. Artinya apa? Pemimpin untuk menjaga hidup kamu. Ya, bahwa kamu jalannya benar. Nah, tadi kita sempat singgung sih ini tentang nafsu dan cinta. Nah sebelum kita terjun lebih dalam ke kehidupan dating kan C, pasti teman-teman juga penasaran perbedaan nyata tentang nafsu sama cinta itu apa sih Ko? Coba dijelaskan yang lebih lagi. Kalau bisa detail nggak apa-apa kok. Iya, apa? Glek. Muda dulu. Aduh. Nah sebenarnya kalau kamu tahu arti kasih sendiri kan ada 4. Ada eros, lalu ada philia ya gitu ya. Terus habis gitu ada yang paling tinggi adalah kasih agape. Ya artinya kasih yang tanpa syarat. Nah Tuhan Yesus itu mengasihi kita kasih yang agape tanpa syarat. Nah eros itu yang mungkin kaitannya antara cinta, kasih dengan nafsu. Nah, tadi itu sama-sama cinta atau sama-sama kasih, cuman yang satu eros, yang satu agape. Nah, begitu kamu dalam masa pernikahan ataupun dalam masa dating, kamu harus bangun memupuk rasa cinta yang agape.
kasih yang agape. Artinya terbuka satu dengan yang lain, terima kekurangan dan kelemahan satu dengan yang lain. Tidak mengambil keuntungan satu dengan yang lain. Tidak memanfaatkan, memanipulasi untuk mendapatkan sesuatu dari pasangan. Nah, itu agape. Tapi kalau eros selalu ingin mengambil keuntungan untuk diri saya sendiri. Contoh, kalau yang pria, kebanyakan kalau pria jatuhnya ini, dia pengen mendapatkan pelampiasan secara nafsu seksual. Nah, kalau wanita, kebanyakan, mohon maaf ya, makanya ada istilahnya ceweknya cewek matre gitu ya. Wanita ingin mendapatkan semua benefit, keuntungan secara materi. Ambil duitnya lah, apanya lah, materi-materi dan sebagainya. Kecenderungannya seperti itu. Tapi ada banyak hal lagi yang lain. Contoh kalau ada cowoknya populer, nih cewek pengen dampingin biar dia naik juga ratingnya. Atau sebaliknya, cowok juga. Nah, itu adalah yang eros tuh. Jadi nafsu itu tidak hanya terbatas cuman harta, materi, tapi juga secara nafsu seksual juga. Tapi juga ada hal-hal lain. Intinya adalah dia nggak pernah memikirkan pasangannya. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Itu nafsu. Sama seperti Amsal bilang kan, Linta punya 3 anak, namanya untukku, dan untukku. Artinya nafsu tuh kayak gitu, semuanya untukku. Kamu kerja untukku, kamu hadir untukku. Kalau WA, kamu di mana sayang? Lagi sama teman-teman. Kenapa sih sama teman-teman kok kagak spend time sama aku sih? Nah, itu tuh udah lintah tuh. Nah, itu udah nafsu. Kamu lagi jalan sama siapa? Itu siapa sayang, bro? Udah modelnya kayak gitu. Itu tuh udah nafsu. Jadi dia tidak memberikan freedom ataupun tidak memberikan ruang, selalu maunya buat dia, seolah-olah dunia ini diciptakan buat dia berdua doang. Kamu pergi sama siapa? Saya pergi naik Gojek kali gitu. Nggak bisa, mesti sama saya. Wah gitu, aduh gila. Nafsu. Berarti Nggak bicara tentang seksual aja ya. lebih Iya. ke itu dari keinginan-keinginan yang pusatnya di aku. Iya. Tuh. Jadi mau tanya apa aja? Oh iya, untung kamu ingetin. Ini sih kok, kan kita nggak, sebelum pacaran kan kita nggak tahu nih, apakah sebelumnya dia ini pernah terlibat dalam toxic relationship misalnya. Nah, setelah pacaran misalnya udah tahu, oh ternyata kamu dulu kayak gini. Masa Dan lalunya. masa lalunya yang ternyata dia menjalani toxic relationship. Ya maksudnya gimana kita menyikapi itu dan berapa lama kita bisa memberikan semacam kayak Kompensasi, Kesempatan. toleransi waktu atau intinya waktu buat dia untuk bangkit dari toxic relationship-nya misalnya. Oke. Ini kasus nyata yang harus dibahas. Wow. Ini kalau ngomongin soal toxic relationship, ini tidak hanya terbatas sama pasangan doang sih. Yang walaupun banyak ya, tapi ada juga teman-teman dekat kita juga yang seperti itu. Kadang-kadang dia minta waktu lebih banyak, kayak vacuum cleaner gitu, nyedot terus waktu kita. Lu aduh, mesti sama gue dong. Nggak cuma nyedot waktu doang, kadang-kadang kalau kita nongkrong, bayarin gue dong, dompet gue ketinggalan. Aduh, OVO gue udah mau habis, belum di top up, macam-macam. Nah, itu juga bisa toksik tuh. Selalu punya alasan untuk selalu balik lagi, ujung-ujungnya kayak tadi. Dasarnya dari nafsu yang tadi tuh, nafsu yang nafsu yang tadi tuh jahat lah gitu istilahnya, yang kurang baik, selalu untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita tahu justru itu sebelum kamu masuk ke dalam tahap pernikahan, kamu kan ada masa pertunangan atau istilah kita nih pacaran yang sebelumnya, ada masa pertemanan. Nah, pertemanan inilah kamu cari tahu, lihat secara langsung, bergaul langsung sama orang tersebut, lalu kenali orang tersebut sekelilingnya siapa. Cari tahu dari mereka, boleh tahu nggak dia dulu gimana ya? Ya kamu tanya langsung juga lebih bagus. Tapi sebagai bentuk konfirmasi, kamu boleh tanya sama orang lain. Pentingnya konfirmasi dari orang lain. Nah, itu juga salah satu tadi fungsi mentor, salah satunya mencari hubungan-hubungan di masa lalu itu. Pemimpin juga akan cari tahu, oh dia seperti ini. Nah, apakah dia sudah pulih atau belum? Kalau belum pulih, better jangan deh.
Kalau teman-teman tahu nih ada konfirmasi ataupun seseorang belum merekomendasikan bahwa dia sudah pulih dari toxic relationship, mendingan jangan. Contoh, dia masih terikat sama mantan. Duduk bareng-bareng, ya ini gue masih kebayang-bayang sama mantan gue nih. Waduh, nggak bisa move on, capek deh. Gitu kan, mendingan jangan dulu. Berarti dia nggak siap untuk menuju ke jenjang berikutnya. Ngapain pacaran, walaupun dia single tapi teringat mantan, capek banget. Seumur umur kamu akan ada di seperti di penjara emosi sama dia. Emosi kamu tuh seperti di penjara. Kamu di hadapan dia lo manis-manis gitu kan, tapi di belakang di pikiran dia selalu ngebayangin mantannya. What? Ya gitu. Kan harusnya kita lupain masa lalu, Dibuang. jemput masa Yes. depan. Yap, betul. Karena kita adalah orang-orang yang baru. Sesungguhnya yang baru telah datang, yang lama sudah berlalu. Ayat Alkitab tuh. Mantap. Iya. Teman-teman harus perlu ingat bahwa dalam hubungan dating kita ini pastikan bukan pacaran, tapi langsung tunangan. Tujuannya adalah untuk pernikahan, untuk mengenal siapa diri pasangan kita, dan juga untuk mengenal siapa diri kita di hadapan pasangan kita. Nice quotes. Menjawab semua ya, Menjawab merangkum semua semua. dari semua diskusi. Oke teman-teman, dari sekian diskusi kita ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pastikan ketika kalian pacaran itu seiman dan seamin. Yang kedua, Selama kita menjalani dating, kita juga perlu banget yang namanya mentor agar ada orang yang membimbing kita. yang ketiga dan yang paling penting, jangan lupa bahwa pacaran itu tujuannya ke pernikahan. Jadi pacaran adalah masa-masa di mana teman-teman memperkenalkan diri dan juga mengenal pasangan kalian. Sekian segmen kita hari ini. Jangan lupa untuk terus ikutin podcast 11DG Care in Christ di YouTube GSI Ebenezer setiap hari Sabtu. Dan minggu depan kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya 11DG Care. Di sana kalian bisa sharing, juga minta bantuan doa. Dan jangan khawatir bahwa semua yang kalian ceritakan dijamin kerahasiaannya. Tuh. Oke. Aku Yuvi. Dan aku Risa. Blackpink mengucapkan See you and God bless you.